warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini bersama konselor dan konseli. Jadi konseli hari ini guys spesial. Kita kedatangan tamu spesial dari Korea Selatan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki yang suka dengan K-pop dan juga yang sebagainya, mungkin akan memiliki pengetahuan dan relate akan cerita yang disampaikan dari tamu kita ini. Jadi tamu kita ini adalah namanya Stella. Ya. Jadi saya harus manggil Stella aja atau Kak atau gimana? Senyamannya aja sih Kak. Stella boleh, Kak juga boleh. Oke, Stella aja yang penting ya. Jadi boleh diceritakan terlebih dahulu namanya dan asalnya dari mana? Aku seorang guru SD. Nah dari kecil tuh aku selalu aktif Kak di bidang akademik maupun di ekstrakurikuler. Nah aku ini tipe orang yang terbiasa dengan tekanan. Jadi waktu aku dapat kesempatan ke Jakarta, kayak aku mikir, wah ini bakal jadi petualangan seru nih. Bayanganku aku bakal coba makanan baru, ketemu teman-teman baru. Tapi kenyataannya nggak semudah realita gitu. Jadi tidak semudah realita ya teman-teman sekalian. Mungkin pada penasaran gitu kan apa sih selanjutnya, mengapa Stella juga merasa demikian gitu kan. Mungkin di sini akan digali lebih jauh gitu kan. Nah, Stella juga akan menceritakan lebih jauh terkait pengalamannya di Korea dan juga pengalamannya di Indonesia. Jadi Stella mungkin bisa diceritakan latar belakang akademiknya dulu di Korea sebelum ke Indonesia, sehingga Stella ini bisa mendapatkan informasi untuk pertukaran pelajar di Indonesia. Emang ada? Coba sih. Seperti yang aku bilang tadi, kan aku dari kecil emang aktif ya di bidang akademik maupun di ekstrakurikuler. Nah jadi ada tuh banyak orang Indonesia tuh juga berkuliah di Korea. Jadi aku tuh Oke Kak, yang seperti aku bilang tadi kan, kalau aku tuh aktif dari kecil tuh selalu aktif di bidang akademik dan juga di bidang ekstrakurikuler. Nah, jadi aku selalu mencari haus akan informasi gitu. Jadi ada tuh orang-orang Indonesia itu juga berkuliah di Korea. Jadi aku berpikir kayaknya aku juga mau ikut pertukaran belajar ke Indonesia deh. Dan aku tahu informasi itu dari teman aku yang asal dari Indonesia gitu. Jadi kami saling sharing info dan di situ aku tertarik kayak wah kayaknya ini bakal jadi petualangan seru nih, kayak kan aku jiwanya orang yang suka tantangan gitu kan. Oke, jadi Stella ini dapat informasi dari teman-teman Indonesia gitu. Iya. Pergambaran kiranya bahwa Indonesia itu seru gitu kan, dan sehingga pengen untuk pertukaran pelajar di Indonesia. Betul. Oke. Nah, ini kan guys untuk informasi. Jadi podcast kita hari ini merupakan pertemuan kedua dengan Stella gitu kan. Sebelumnya Stella juga menceritakan mengenai kendalanya di Indonesia gitu kan saat pindah dari Gangnam, dari Seoul ke Indonesia gitu kan, pasti punya hal yang tergoncang gitu kan, hal yang bikin bingung dan juga perlu adaptasi gitu kan. Oh pastinya Kak, kalau soal adaptasi ya, kayak aku awal mula datang ke Indonesia itu pertama kali tiba di Indonesia tuh aku tuh mulai merasakan cuacanya tuh panas, kayak cuaca beda dari Korea. Korea kan biasanya dingin ya. Setelah aku keluar dari bandara gitu ya, kayak udah terasa tuh hawa-hawa panas gitu. Jadi kayak agak shock juga sih di cuacanya gitu. Oke, jadi dari awal menginjakan kaki di Indonesia juga udah terasa nih culture shocknya tuh. Gitu, jadi merasa beda lah gitu ya dari awal beda banget kaki dari Korea Selatan Seoul ke Indonesia. Jadi seperti demikian yang dikatakan Stella, bahwa dari pertemuan kemarin ya Stella, bahwa pertama tadi kan karena cuacanya itu yang berbeda ya kan, dari Korea dengan Indonesia, dan juga yang kedua adalah Stella juga
pola makannya juga lumayan beda ya gitu kan. Iya, awal-awal itu kan sampai di kos tuh kan mulai lapar tuh. Nah jadi tuh ya aku tuh awalnya juga excited tuh, kan banyak tuh teman-teman dari Indonesia tuh ngenalin ada nasi goreng, sate, gado, enak sih. Tapi ya gimana ya, kayak kurang di lidah gitu. Kayak itu tuh kayak terlalu asin. Oke. Dan juga yang ketiga tadi bahasa dan budaya juga berbeda kan. Iya, kalau bahasa kan banyak tuh kan Kak, teman-teman aku yang dari Indonesia yang ngikutin pertukaran pelajar. Nah, jadi selama 3 bulan itu kami tuh belajar bahasa Indonesia dulu. Jadi udah dilatih dulu. Tapi gimana ya Kak, kayak aku tuh masih terbata-bata gitu. Sampai teman aku tuh kayak lucu kalau dengar aku ngomong gitu Kak. Jadi alhamdulillahnya bersyukurnya sudah lancar ya bahasa Indonesianya. Dan juga kendala yang keempat yang terakhir mungkin kendala yang Mbak ceritakan kemarin juga, karena jam di Indonesia ini lebih fleksibel dan juga lebih tidak teratur kan gitu dari di Korea sama di Indonesia. Mungkin Mbak dari 4 itu mungkin lebih dijelaskan ke teman-teman sekalian. Iya, kalau di Korea itu kan kita bisa lihat ya di internet kan, tekanan akademiknya lebih besar gitu. Bisa belajar dari pagi sampai malam. Nah, kalau aku belajar di Indonesia ini kayak itu tuh lebih fleksibel gitu Kak, waktu belajarnya gitu. Nah, mungkin Stella juga dari 4 kendala yang dialami Mbak Stella di Indonesia ini, mungkin yang ingin kita bahas lebih lanjut gitu kan untuk dari pelajaran teman-teman, mungkin dari segi yang mana yang Mbak untuk segera dibahas bersama, juga diskusikan, apakah mengenai bahasanya tadi, ataukah mengenai cuacanya tadi, ataukah mengenai jam kuliahnya yang lebih fleksibel, dan juga apakah tentang pola makan gitu. Sebenarnya semuanya sih Kak, tapi gimana ya Kak, kan ini pilihan aku sendiri gitu. Jadi aku mulai buat belajar pelan-pelan gitu untuk menyesuaikan diri di sini. Jadi yang berarti tentang cuaca atau tentang budaya, tentang pola makan. Yang paling sulit ya Kak, kalau yang paling sulit itu tentunya berinteraksi sih Kak sama teman-teman, kan beda bahasa, terus juga kepribadian orang tuh beda. Kayak di Korea tuh lebih individualis, kalau di sini tuh orangnya ramah-ramah. Nah tapi dengan ramah itu aku kayak masih ada jarak gitu dengan teman-teman gitu, kayak ngerasa ada perbedaan aja gitu. Kalau tentang pola makan nggak jadi masalah gitu? Oh iya, kalau pola makan juga sih, kayak aku perlu menyesuaikan lebih gimana ya Kak, kan makanan Indonesia tuh terkenal pedas ya Kak. Orang Korea tuh kayak nggak suka yang pedas, terlalu pedas gitu. Kayak ramyeon kan pedas tuh, tapi tuh nggak sepedas makanan di Indonesia gitu. Dan juga makanan Indonesia itu asin-asin gitu. Iya, jadi kayak di situ tuh aku agak susah juga Kak beradaptasi. Dan makanya aku tuh kayak cari restoran Korea di sini tuh ternyata banyak Kak, ternyata banyak sekali. Tapi setelah masuk tuh, setelah pesan, kayak ngelihat menunya tuh kayak harganya agak pricey ya gitu, dan juga rasanya nggak sesuai sama lidah. Mungkin disesuaikan sama lidah Indonesia kali ya Kak. Nah terus juga gara-gara hal tersebut aku jadi ini tuh beli makanan bahan-bahan sendiri dan masak di kos gitu, walaupun nunggunya tuh lama gitu Kak. Jadi bisa dikatakan berarti hal yang lain juga bisa menjadi kendala Stella juga kan ya. Tapi kayaknya pola makan ya jadi fokus utama. Iya. Permasalahan adaptasi di Indonesia gitu. Benar Kak. Oke. Nah tadi kan Stella juga bilang bahwa makan Indonesia lebih pedas daripada makanan Korea. Itu bisa dijelaskan nggak kepada teman-teman sekalian? Kan teman-teman Indonesia kan suka sekali ya makan pedas gitu kan. Baik untuk pengetahuan Stella juga bahwa
di Indonesia itu banyak sekali makanan kayak mie gacoan itu kan pada level Iya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 mungkin kan sampai ke pedesnya gitu kan. Dan juga ada makanan berlevel lain yang itu masyarakatnya suka banget gitu. Nah mungkin bisa ceritakan ke teman-teman sekalian tentang makanan di Korea gitu. Kalau makanan Korea tuh emang ada beberapa makanan pedas kan Kak. Tapi kalau level pedasnya itu ya masih standar gitu, nggak sepedas makanan masakan Indonesia gitu. Kayak yang kakak sebutin tadi kayak gacoan gitu kan, itu tuh menurut aku udah kepedesan banget gitu. Gitu aja sih Sudah Kak. pernah makan mie gacoan? Sudah Kak, Level berapa sih? level 1. Oh ya boleh guys, teman Korea kita sudah bisa berani makan gacoan level 1. Oke, nah selanjutnya mungkin makanan paling pedas di Korea itu kira-kira apa? Kalau boleh tahu? Kimchi tuh kayak asin fermentasi gitu, tapi agak sedikit pedas-pedasnya. Tapi itu nggak terlalu pedas sih Kak. Kalau ramyun juga jajangmyeon kayak gitu tuh ya nggak sepedas itu gitu. Mungkin kimchi sama ramen itu sudah pedas gitu Iya, kan? Nggak sepedas. nggak sepedas masakan Indonesia. Jadi nggak sulit sih. Nah mungkin hal apa sih yang apa sih yang Mbak rasakan, yang Stella rasakan setelah makan makanan di Indonesia? Mungkin dampaknya dulu sih, misalnya makan makanan apakah merasa apa? Kan ada yang enak dan juga rasa senang gitu kan, apa mas merasa pedas gitu makan makanan di Indonesia? Ataukah Stella pernah makan makanan modern aja atau makanan makanan tradisional gitu? Aku sempat coba beberapa sih Kak. Kayak tadi kan aku bilang ada nasi goreng, sate, kan gado-gado kayak itu enak sih, tapi kan kayak kurang terbiasa aja di lidah aku. Nah kalau makanan pedas itu aku pernah coba mie gacoan itu ya Kak. Yang aku rasain itu kayak setelah makan itu sakit perut gitu, diare malamnya, jadi nggak nyaman aja Kak. Nah mungkin apakah banyak dari teman-teman Stella yang juga tinggal di Indonesia merasakan demikian, merasakan masakan Indonesia itu cenderung ke pedas? Iya benar Kak. Nah jadi permasalahan Stella adalah khususnya makanan pedas di Indonesia gitu. Nah mungkin tadi Stella juga sudah menjelaskan sedikit bahwa Stella juga sudah mulai makan makanan yang di makanan lokal Indonesia, tapi yang jual makanan Korea, tapi lumayan pricey gitu. Iya lumayan pricey mahal. Kak. Dan juga sedikit sama nggak beda rasanya, atau lebih cenderung pedas atau sama? Kalau rasanya sih nggak sama Nggak sama rasanya. Iya nggak sama rasanya sama yang di Korea. Jadi Mbak Stella makan apa? Apakah beli atau tetap beli walaupun tidak enak di lidah asli Sebenarnya Korea? kalau cukup sekali beli aja sih Kak kalau makanan di restoran kayak gitu, restoran Korea tuh. Tapi yang jadi solusi aku tuh aku buat makanan sendiri. Kayak gimana ya Kak, kalau udah rindu rumah itu semuanya dijabanin gitu. Beli bahan-bahan online gitu, walaupun nunggu sampai 3 hari gitu baru bisa masak. Nah terus juga kan di kos juga bahan-bahan alat-alatnya juga ini kan sederhana gitu, jadi sekarang ini cuma bisa masak kimchi sama ramyeon aja. Yang pedas tetap ya, walaupun Iya. sudah tercicipi pedas-pedas Indonesia, makanan Indonesia. Nah terkait masalah dari kendala Stella terkait makanan Indonesia yang cenderung pedas dan kurang pas di lidah, kan banyak juga lebih senang makan makanan rumahan. Iya benar Kak. Nah mungkin apa sih yang telah Stella lakukan untuk makan masakan Indonesia untuk beradaptasi gitu kan di Indonesia, untuk ke makanan apakah yang sudah Mbak Stella lakukan untuk adaptasi? Yang pastinya nasi goreng sih. Mau gimana lagi kan Kak, kan kita tinggal di sini di Indonesia, jadi harus mau nggak mau
setiap pagi tuh masak nasi goreng juga kadang tuh, dan itu kayaknya udah jadi comfort food aku gitu di sini. Jadi Stella sudah membuat makanan Indonesia dan menyesuaikan lidah di Indonesia gitu. Dan juga tadi sesuai sama Stella bilang bahwa sudah juga berusaha untuk masak sendiri gitu kan, ramyeon dan juga masak sendiri kimchi gitu kan. Nah itu gimana? Nah ceritakan nggak ke teman-teman sekalian prosesnya gitu kan, apakah harus ke minimarket Korea dulu untuk masak kimchi ramyeonnya atau beli di pasar lokal terus pas kayak gimana ya? Iya, kalau beli kan pasar lokal, kayak aku belum pernah pasar lokal ya. Tapi kalau online, pesan online itu pesan online, tapi itu datangnya agak lama sih, 3 hari 2 hari nyampe. Jadi ya kayak perlu perjuangan gitu buat masak jadinya. Jadi sudah berusaha untuk mengatasi kendala makanan, adaptasi supaya bisa beradaptasi di Indonesia gitu ya, yang sebelumnya menjadi kendala Stella gitu kan, dengan berusaha untuk membeli makanan walaupun agak lama sedikit waktunya dan juga masak sendiri sehingga kira-kira masakan itu cocok di lidah atau enggak. Benar. Oke. Nah itu dari kendala yang dilakukan yang Stella hadapi terkait adaptasinya di Indonesia dan menjadi kendalanya sempat di Indonesia. Kira-kira tujuan selanjutnya Stella untuk bercerita dengan teman-teman sekalian dan juga tujuan Stella untuk melakukan demikian dengan memasak sendiri itu apa? Boleh diceritakan ke teman-teman sekalian? Oke, bagi teman-teman yang juga pertukaran pelajar di Indonesia, saran dari aku mulai membiasakan diri di kebudayaan ini, terutama dalam makanannya gitu ya. Kayak kita nggak bisa terus-terusan berada di zona nyaman. Nah, jadi mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Oke, berarti tujuan dari pertemuan kali ini, podcast ini adalah Mbak Stella juga ingin memberitahukan kepada kalian bahwa tujuan dia untuk melakukan podcast dan juga membagikan ke teman-teman sekalian untuk selain juga daripada diri Stella, pada teman-teman juga untuk tujuannya adalah untuk beradaptasi gitu kan, menyesuaikan dengan lidah lokal gitu kan. Nah mungkin selanjutnya tujuan selanjutnya mungkin apakah Stella beranggapan tujuan selanjutnya itu adalah untuk lebih dapat meminimalisir dari kendala pola makannya dan juga yang lain-lain atau demikian? Iya Kak. Jadi tujuan dari Mbak Stella ini melakukan ceritanya kepada teman-teman sekalian juga karena untuk agar dirinya dan teman-teman lain juga untuk bisa beradaptasi gitu kan di negara orang di tempat orang gitu kan, untuk dapat menyesuaikan diri dan juga meminimalisir dari kendalanya berupa pola makan, juga meminimalisir kendala lain seperti cuaca tadi ya, cuaca, interaksi budaya, pola juga makan. Oke. Mungkin selanjutnya setelah mungkin kita akan selanjutnya gitu kan. Ini kan pertemuan kedua kita dan juga berkesempatan untuk Stella juga untuk dilakukan pertemuan di podcast ini lain waktu gitu kan, di pertemuan 2 minggu lagi gitu kan, untuk Stella menceritakan mengenai pengalaman adaptasinya lebih lanjut gitu kan, proses adaptasinya lebih lanjut terkait pola makan, khususnya adaptasi pola makannya gitu kan. Nah mungkin ada sedikit sebagai konselor gitu kan, sebagai konselor memberitahukan bahwa kepada Stella
mengobservasi diri Stella sendiri terkait bagaimana pola di makannya, mengenai polanya di rumah gitu kan, observasi bagaimana polanya di sekolah, di kuliah, dan juga di lingkungan gitu. Nanti dari observasi Stella nanti akan diceritakan kepada saya kembali dan juga dapat ceritakan kepada teman-teman sekalian terkait observasi gimana sih perkembangan selanjutnya gitu kan. Juga yang kedua mungkin sedikit saran gitu kan terhadap Stella juga, bahwa Stella dapat melakukan hal lain gitu, beraktivitas lain seperti yang lebih menyenangkan, yang lebih out of the box, yang lebih tidak biasa gitu kan untuk dilakukan. Seperti contohnya di Korea olahraganya apa mungkin yang biasa? Jogging sih, iya. Nah mungkin lebih luar dari jogging, yang lebih mengagetkan dan juga menyenangkan, bisa kayak maraton gitu kan, Indonesia juga naik gunung kan, Indonesia banyak Running gitu. running di jalanan maupun running di gunung gitu, climbing gitu. Dan juga bisa Stella misalnya sarannya mungkin saat Stella merasa adaptasinya kurang lagi, kendor lagi, dan merasa prokrastinasi gitu, merasa menunda-nunda, nantilah gitu kan mengajarkan aktivitas karena lagi mager nih, lagi gak mood apa demikian gitu kan, dan stres dan hingga depresi. Mungkin Stella bisa amati diri Stella dan juga ceritakan nanti kepada saya, dan apabila berang kembali ceritakan kepada teman-teman. Mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Boleh Stella untuk menceritakan pesannya dan juga kesannya saat melakukan pertemuan podcast kedua hari ini. Baik, jadi kesan dulu ya Kak. Kesannya tuh senang, terus juga bisa berbagi perasaan dengan teman-teman juga pastinya. Pesannya itu buat teman-teman yang juga melakukan pertemuan belajar di Indonesia, jangan putus asa karena perbedaan kebudayaan. Justru tunjukkan kalau kita tuh mau belajar dan mau beradaptasi. Oke, jadi Stella juga mengingatkan kepada teman-teman juga untuk beradaptasi gitu kan, bagi teman-teman di sini maupun di luar gitu kan. Dan mungkin kesan yang pertemuan kedua kita mungkin apa? Kalau pertemuan kedua ini mungkin kesannya kayak udah terentaskan Mbak masalahnya. Senang juga bisa berbagi cerita sampai ke pertemuan kedua ini kayak lebih mendalam lagi, dan pesannya juga tetap semangat buat diri aku sendiri dan juga teman-teman di luar sana yang juga belajar di negara orang. Terima kasih Stella atas cita-citanya kepada kami dan juga teman-teman pendengar sekalian. Selamat beraktivitas kembali di kuliahnya Stella, dan juga saat kembali nanti ke Korea akan menjadi pandangan dan juga jadi cerita positif Tentunya Indonesia di Korea. Mungkin sekian teman-teman pembicaraan podcast kali ini bersama konselor dan konseli tamu kita hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Stella.